Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Catatan Sang Kiai, channel kajian Al-Quran dalam konteks kehidupan manusia, di mana kali ini menjawab pertanyaan dari saudara Imam Sanusi melalui kolom komentar, yaitu yang pertama, apakah halal dimakan bangkai hewan yang disebabkan ditembak dengan tanpa basmalah sebelum menembak, begitu Bu ya. Jadi menembak hewan sebelumnya tanpa baca basmalah, apakah halal dimakan, begitu Bu ya pertanyaannya Bu ya. Monggo Bu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya maaf pada yang bertanya, saya sedikit revisi pertanyaannya. Siap. Jadi yang ditanya itu kan hukum bangkai. Jadi bahasanya bukan bangkai sebetulnya. Kalau sudah bangkai sudah jelas haram kan bangkai. Bangkai itu kan hewan yang mati karena tidak disembelih melalui cara-cara yang syar'i. Itu bangkai sudah jelas haram. Ya, nas Al-Quran. Jadi begini, yang pertama di nas dalam Al-Quran bahwa semua bangkai adalah haram. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walamul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu al-ayat. Jadi semua bangkai itu haram dan najis. Kemudian ada hadis Nabi yang mentaksis keumuman ayat itu, yaitu ada uhillat lana maitatan. Jadi ada dua bangkai yang dihalalkan, yaitu bangkai samak ikan, yang kedua bangkai belalang. Itu halal. Jadi sehingga ayat tersebut dinamakan am mukhassas, umum tapi ditaksis. Itu yang pertama. Kemudian mengenai hewan yang mati Hasil buruan begini. Jadi hewan yang mati itu ada tata cara membunuhnya. Kalau membunuh hewan sesuai dengan apa yang diajarkan syariat, maka halal. Selama hewan itu memang hewan yang bisa dimakan dan dihalalkan, kecuali hewan-hewan yang memang diharapkan nas. Cara-cara yang disyariatkan adalah pertama menyembelih. Jadi disembelih harus dengan sesuatu yang tajam. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau hasil tembakan, ditembak mati, ada dua. Yang pertama, kalau hewan dibunuh dilempar menggunakan sesuatu yang tajam, kemudian kena dan baca bismillah, maka itu halal. Kalau dengan sesuatu yang berat atau matinya itu karena beratnya, seperti dilempar batu, nah itu tidak halal, haram. Nah sekarang kalaupun membaca basmalah, begitu Bu. Walaupun baca basmalah, dilempar batu. Jadi sekarang apakah peluru itu masuk tajam atau yang berat, atau hewan yang ditembak mati karena tajamnya peluru atau karena beratnya peluru? Nah, kalau matinya karena beratnya peluru, artinya pelurunya satu yang bulat, itu tidak tajam. Iya, peluru standarnya pistol-pistol yang ada atau tembak-tembak buruan, begitu Bu ya. Bulat. Iya, bulat. Maka tidak halal itu, walaupun baca basmalah. Kalau pelurunya bulat. Tapi kalau pelurunya tajam. Iya. Walaupun pelurunya yang bulat itu kecil Bu ya. Iya, apapun. Karena matinya itu karena beratnya, tekanannya, bukan karena tajam. Di hadisnya begini kata Nabi SAW, ma anharad dama wa dzakara rasmallah alaihi fakul wa laysa sinna wal dhafar. Hadis muttafaq alaih. Jadi sesuatu yang bisa mengalirkan darah, artinya sesuatu yang tajam,
dan mengalirkan darah dan menyebut asma Allah, Bismillahirrahmanirrahim, maka silahkan makan, halal artinya. Iya, iya. Tapi kalau yang berat bukan tidak bisa mengalirkan darah, kan berat itu kan tekanan, darah tidak mengalir. Jadi, maka itu tidak halal, artinya haram. Ada sesuatu yang tajam tapi juga tidak halal, yaitu kata Nabi kuku dan gigi. Jadi kuku tajam, gigi tajam, kalau dibuat membunuh hewan itu tetap tidak halal. Hasil bunuhannya itu. Iya. Jadi jadi bangkai. Kalau misalkan hasil buruan tersebut pelurunya tajam, namun matinya sampai setengah hari begitu, tidak langsung. Pelurunya yang dijadikan peluru untuk tembak itu tajam, namun ditembak jatuh burungnya, matinya lama. Itu gimana hukumnya, Bu ya? Yang dimaksud ini kan ditembak mati kan. Iya. Kalau masih hidup, ditembak menggunakan peluru yang bulat, menggunakan apa, dilempar, masih hidup, ya sembelih saja. Oh, iya. Rahman kan sembelih. Jadi masih ada waktu untuk menyembelih. Jadi halal, tidak ragu lagi. Itu maksudnya. Jadi yang dimaksud ditembak mati. Jadi syaratnya satu, pelurunya harus tajam. Kemudian yang kedua harus bismillah, basmalah. Kalau muslim tanpa baca basmalah, Bu ya? Orangnya yang nembak itu orang muslim, orang Islam. Namun ketika waktu mau nembak tanpa basmalah begitu, gimana hukumnya, Bu ya? Itu ulama beda pendapat. Jadi yang dimaksud dengan ayat fakulu mimma dzukira smullahi alaihi. Kemudian ayat satunya wa malakum alla ta'kulu mimma dzukira smullahi alaihi wa qad fassala alaikum ma harrama wa qad fassala ma harrama alaikum illa ma turidtum. Jadi yang dimaksud itu adalah haram ketika menyebut asma selain Allah, nama selain Allah. Jadi pemahaman balik dari itu. Jadi makanlah apa yang disebut asma Allah, bismillah. Artinya tidak boleh makan hewan yang disembelih atau dibunuh karena menyebut asma selain Allah. Sehingga ada ulama yang membolehkan walaupun tidak baca basmalah, yang penting muslim. Iya. Jadi itu mafhum namanya, bukan mantuk. Nah, mantuk ayatnya enggak harus baca basmalah. Mantuk hadisnya juga seperti itu. Ma anharad dama wa dzakara smallahi alaihi fakul, kata Nabi. Jadi yang bisa mengalirkan darah dua, bisa dan baca basmalah, silakan makan. Artinya kalau tidak dua itu ya tidak boleh. Itu mantuk namanya. Yang diucapkan atau teks dari nas. Mafhumnya atau konteksnya, nah itu yang membolehkan. Iya. Artinya walaupun tanpa basmalah juga boleh begitu, Bu ya? Boleh. Kalau orang Karena muslim. muslim. Iya, Bu ya.